Nah yang ketiga, yang keempat, dapat musibah. Musibah nih artinya umum. Ada yang kita kehendaki dapat itu nikmat, ada yang kada kita kehendaki terjadi lawan diri kita, itu musibah darinya. Kita ini kada hendak kurang duit, oh ternyata kurang duit, musibah. Kita ini kada hendak sakit, ternyata sakit, musibah. Nah, apalagi di zaman sekarang ini, nah, memang keadaan misalnya ibarat usaha tapi maju lagi, saraba kurang, saraba mundur usaha. Nah, itu anggaplah itu musibah. Nafsu menamakan itu musibah. Ya Allah, ayo aja situ, ada apa aja. Nah, nah di sini kita wajib kita memahami bahwa aturan Tuhan sudah nang kayak itu. Kadada manusia tuh sugih barataan, kadada. Walaupun barataan mengamalkan amalan sugih. Nah, barataan mengamalkan amalan sugih, tapi dalam pengaturan Allah kadang mau sugih barataan. Tuhan sudah mengatur kayak itu. Ternyata kebetulan dan memang sebuah kenyataan kita ditakdirkan Allah miskin. Nah, langkah pertama dulu adabnya ketika kita menerima dan menyadari sebuah kenyataan bahwa kita miskin. Nah, basangka baik lawan Tuhan dulu itu. Bahwa miskinnya aku ada baiknya. Nah, aku ke depan duitan ini nah, aku yang berusaha mulai merosot ini nah, ada baiknya. Karena usaha merosot segala macam seluruhnya itu minallah, itu keyakinan kita. Nah, lalu adabnya Bang, nah kita yakini pulang setelah kita yakin datang dari Allah, kita yakini ada baiknya bagiku. Nah, itu dulu supaya kita lawan Tuhan itu berdamai. Jangan mudah kayak lawan Tuhan tuh sinking. Arti sinking itu mudah kayak menyirit. Kenapa Tuhan inilah aja? Maka aku sudah membaca ini. Kenapa aku usaha nang kayak ini? Harusnya aku nang kayak si Ano, nang kanu. Nah, bersangka baik aja. Dan kita disuruh berisi sifat memahami, paham lawan gawian Allah Ta'ala, mengerti bahwa setiap kebaikan, setiap kejadian Allah mengatur, setiap aturan Tuhan pasti mengandung kebaikan. Nah, itu dulu. Jangan sampai kita beranggapan aku ini kada cocok miskin. Yang cocok miskin itu yang sebelahnya itu nah. Nyatu sembahyang kada apa kada, maka sugih aneh benar Tuhan inilah ya. Harusnya aku yang penyembahyang ini, yang 5 waktu terjaga ke masjid segala macam jadi imam lagi aku. Harusnya aku nih yang hujan duit. Maka amaliyahku luar biasa, waqiah pagi sore, orang sekali hanya pagi sore. Nah, macam-macam dibaca punya segala macam doa yang dari bawah rezeki keluarkan, dari atas turunkan, dari anu. Nah, itu sudah jadi baca hari-hari juga itu. Kenapa aku tetap nangka ini juga? Nah, kada memahami gawian Tuhan. Bahwa takdirku sebagai orang miskin itu dulu lah kita sadari ada baiknya itu dulu. Ini hati dulu berdamai dengan Tuhan. Masalah basariat tetap kayak biasa. Yang batani, bahuma kurang lebih aja lah. Nah, yang berdagang tetap aja, cuma hati kita tuh jangan mangkal sangkal dungkol lawan Tuhan, jangan. Berdamai aja kita dengan Allah Ta'ala, memahami gawian sidin. Setiap perkara yang sudah sidin atur ada baiknya. Kenapa yulah baiknya miskin? Kada mau kabul hajat aku ini, kada kayak orang handak sepeda motor langsung hanyar di halaman bandak. Kawa menukar mun saurang menabung bertahun-tahun tak pakai duitnya. Nah, napa yulih ya? Nah, memahami dulu. Oh, sekalinya miskinnya aku dasar bujur rahmat. Pertama, Allah hendak menyediakan kita kelebihan yang banyak daripada orang lain kayaknya di akhirat. Nah, memang kita tadi berdoa kada kabul. Di dunia kada kabul, di akhirat Tuhan menyimpan. Nah, satu dulu. Oh, kayak itu kah Tuhan? Aku ini berarti panyugihnya kena di akhirat lah. Ya Tuhan. Apalagi situ sudah Tuhan bayiin itu. Nah, imbah itu pulang Tuhan tuh tahu dalam ilmunya kita ini kata kawa sugih. Bila sugih jadi Donald Trump. Nah, itu pulang alihnya. Kada kawa lagi kita menuntut ilmu bila sugih. Di Hong Kong, di Bali, di Paris.
Nah, bila sugih nih, itu pun bila bini itu memang seikong yang tercatat, yang kada tercatat, kada kehitungan, sugih bang. Setiap daerah banyak bisi bini yang kada tercatat, sugih. Ngalih gara-gara sifat sugih Tuhan tahu inya tuh cagar banyak menggoi maksiat baik zahir maupun batin. Apa batin maksiat orang yang sugih? Nah, bisa sombong, bisa cakah, bisa macam-macam Tuhan paham nih tuh. Nah, maka miskinnya kita, kada kabulnya hajat kita hendak sugih adalah pemeliharaan dari Allah dari kemaksiatan. Nah, belum pelanggal kita, sakitnya hidup kita nih jadi penghapus dosa yang lalu, belum lagi jadi anugerah sebenarnya di dalam setiap takdir Allah walaupun itu miskin. Mun paham nang kayak itu kita nanya mana jadi takurihing terus. Jadi bubuhan yang di sana yang miskin tetap takurihing mengerti panglawan kehendak Tuhan. Nah, yang sugih-sugih di sana bagus juga nya bersifat pamurah. Nah, inarnya adab nih. Jadi jangan sampai kita menjalani hidup dalam setiap napas kita tuh dalam keadaan hati pusang, muha marangut. Nah, ngalih takurihing, dikurihingi tetapnya marangut sih dia. Nya hati pang pusang, ngalih orang pusang tuh kurihingi aja malah bisa menciling. Nah, jadi wajar dan paham-paham kita lawan gawian Allah Ta'ala itu. Nah, bahasa yang sederhananya kalau urusan masalah rezeki, nah kita kan paham yakin Tuhan sudah menentukan ya kalau dan setiap ketentuan Tuhan pasti ada kebaikannya. Yang ketiga ini bersabar. Maksud bersabar di sini dicukup-cukupakan. Tuhan memberi dicukup-cukupakan. Nah, sudah tahu duit kada banyak, kehendak ganal benar. Nah, disesuaikan kehendak sesuai dengan keadaan duit. Jangan bakal hendak menduitnya belum ada dulu. Itu rumus kehidupan. Jangan sampai kehendak banyak, duitnya belum, yang mau ngut tuh. Kadusa bakal hendak menduitnya kedada. Kaina dulu. Hendak apa aja? Hendak perjalanan ke mana? Ke Jawa aja keliling. Adalah duitnya, belum pang lagi. Nah, kaina dulu bakal hendak tuh belum, kaina dulu nih. Kaina dulu. Ada akan duit tuh yang bakal hendak. Nah, karena timbul maungut. Kehendak ganal. Nah, yang sampai wani bahutang tuh pian. Jadi kau jangan bahutang kita. Seadanya aja. Kada kawan nukar gula 1 kilo, 1,5 kilo aja nukar. Yang penting jangan bahutang. Kada kawan 1,5 saparapat. Kada kawan saparapat. 4 mencibuk sasindok aja lah gitu. Yang penting jangan bahutang. Saya bahutang nih ngalih bandar kita tuh udah kayak wani lawan Tuhan punya umur panjang tuh. Nah, padahal kita siapa tahu umur handap, hutang kada tabayari, ayo pian pikirkan. Nah, jadi orang tasawuf tuh anti bahutang. Orang tasawuf lah kalau fikih boleh aja bahutang karena kan pengen membayari aja. Tapi orang tasawuf anti benar bahutang walaupun sedikit karena umur kada tahu kita. Musyalah kita bahutang belum terbayari mati. Duit yang dibayarkan warisan kada ada. Anak kada tahu, ayo mati menanggung hutang. Nah, jadi jangan katuju nih ibu-ibu bang biasanya mengkredit segala macam katuju benar ya. Nah, jadi begimitan dan kita disuruh bisa mencukup-cukupakan yang sudah Tuhan jatahkan. Oh, duit ini nah cukupnya sagan nukar baras 1,5 kilo, gula saparapat, minyak 1,5. Nah, gitu aja. Jangan sampai saraba 1 kilo tapi berhutang. Pahamain itulah. Nah, jadi Tuhan menyuruh kita bersifat qanaah. Amun dasar bujur-bujur untuk kebutuhan aja cukup aja Tuhan menjulungi. Tapi kalau sagan gaya hidup, nah itu kita bisa tahu hutang-hutang tuh. Mun kada bahapi, matilah kita. Kada jual kok. Ini kada bahapi mau rasa pusang ban aku aja, rasa hilang nyawa kada bahapinya. Ngapa hilang nyawa nang apa? Wah ini bahari pang zaman Siti Nurbaya datuk maringgi adalah HP. Hidup aja Siti Nurbaya. Ya kalau ada HP, bukan Samsul Bahari, dulu ingat film Bahari itu. Mun ingat tuh ha tuh pian. Nah jadi
Fa kullu nafasin yabdu minka dzarafun li qadarin min aqdaril haqqi. Nah, lalu yang fudu pika kainan makan apa yang bagilah kal adabu ma'hu wa muraqabatuhu fi kulli nafasin min ampasika. Nah, disuruh kita menilai muraqabatuhu tu fi kulli nafasin min ampasika, disuruh kita menilai bahwa seluruhnya ninto sebenarnya mengandung hikmah yang datang dari Allah. Seluruh takdir Allah tuh yang terjadi fi kulli nafasin min ampasika ada mengandung anugerah dari Allah. Itu disebut muraqabatuhu fi kulli nafasin min ampasika. Maka mau kita mau nangkai itu berisi pemahaman fatakunu, maka jadilah engkau fi kulli nafasin, dalam setiap napas engkau itu salikan, menjadi orang yang salik, tariqan, yang menjalani jalan ilal haq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang miskin jadi hikmah baginya, makin berparak lawan Tuhan. Datang sugih jadi hikmah baginya, makin berparak lawan Tuhan. Datang musibah, datang nikmat, datang bala, sama aja, tetap menjadikan dirinya makin mendekat dengan Allah. Itu disebut salikan tariqan ilal haq Subhanahu wa taala. Wa huwa makna qaulihim, inilah maksud dari makna orang-orang ahli tasawuf, at-turuqu ilallahi ta'ala, bermula jalan-jalan menuju Allah ta'ala, bi'adadi ampasil khalaik, sebanyak jumlah bilangan napas-napas makhluk. Nah, at-turuq ilallah bi'adadi ampasil khalaik, jalan menuju Allah itu, jalan menuju keridhaan Allah tuh sebanyak napasnya makhluk. Ini hakikat maksudnya yang kayak tadi. Disuruh kita memandang setiap yang Allah takdirkan mengandung hikmah yang ganal sekalinya. Napa nih itu hikmah yang ganal? Allah menyuruh kita berparak kepada sidin. Cara berparak kepada sidin bila kita dapat nikmat sugih, pamurah, jadi orang dekat dengan Allah. Cara orang yang berparak dengan sidin ketika dapat musibah, sabar, jadi orang yang dekat dengan Allah. Cara orang yang hendak berparak lawan Allah meliwat taat, memuji sidin. Cara orang yang bila inya hendak berparak lawan Allah ketika dapat maksiat, bertaubat. Nah, maka seluruhnya itu menjadi jalan untuk kita menuju keridhaan Allah. Allah kada sia-sia bila bagawi. Nah, ternyata menjadi pintu, menjadi jalan untuk kita menuju kepada Allah. Nah, sedangkan napas kita diisi oleh perkara itu, berarti napas kita ini sebenarnya menuju, sebagai pintu, sebagai jalan menuju kepada Allah. Nah, ini itu wallahu a'lam, itu maksudnya.